Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini adik-adik semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran matematika pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya robbal alamin. Nah, selanjutnya untuk menambah semangat adik-adik semuanya dan motivasi untuk belajar ke depannya. Nah, marilah kita menyanyikan sebuah lagu yaitu judulnya yaitu lagu Bentuk Penyajian Data. Dalam hitungan ketiga, lagunya akan dimulai. 1, 2, 3. Ayo semua kita belajar macam-macam bentuk penyajian data. Ayo semua kita belajar macam-macam bentuk penyajian data. Ada yang bentuk daftar, ada yang bentuk tabel, ada juga yang bentuk diagram batang. Ada diagram gambar, ada diagram garis, itulah bentuk penyajian data. Hore! Selanjutnya kita akan masuk kepada materi matematika pada hari ini, yaitu kita akan belajar tentang yang pertama ada akar dan akar pangkat, yang kedua ada bangun datar, yang ketiga yaitu ada bangun ruang, yang keempat adalah statistik. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi yaitu akar dan akar pangkat. Pengertian dari akar dan akar pangkat. Akar adalah salah satu operasi aljabar yang nilainya merupakan hasil dari perkalian suatu bilangan yang sama atau bentuk lain untuk menyatakan suatu bilangan yang berpangkat. Bentuk akar merupakan bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional atau irasional. Akar pangkat 2 adalah suatu bilangan nilai pangkat dari bilangan tersebut. Artinya, akar pangkat 2 adalah angka yang jika dikalikan dengan dirinya sendiri, maka akan menghasilkan angka aslinya. Akar pangkat 2 disebut juga dengan akar kuadrat dan disimbolkan dengan tanda akar. Adik-adik bisa melihatnya di papannya. Rumus dari akar pangkat yaitu akar X sama dengan Y. Selanjutnya itu ada contoh soal. Contoh soal yaitu Pak Tony membeli sebidang tanah berbentuk persegi dengan harga 3.125.000 untuk membangun warung makan. Apabila tiap 1 meter pangkat 2 harganya 125 juta, berapakah panjang sisi persegi tersebut? Nah, penyelesaiannya yaitu 3.125.000 dibagi 125.000 sama dengan 25. Maka akar dari 25 yaitu adalah 5. Jadi hasil panjang sisi persegi adalah 5 meter. Nah, sampai di sini adik-adik sudah bisa paham ya semuanya. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dari bangun datar. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu bangun datar. Pengertian bangun datar. Bangun datar merupakan sebuah bangun yang berbentuk datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung. Bangun datar sendiri hanya memiliki 2 dimensi saja, yakni panjang dan lebar serta tidak memiliki tinggi dan tebal. Nah, pengertian dari bangun datar itu adalah bangun yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis-garis lengkung. Nah, gambar dari jenis-jenis bangun datar adik-adik bisa melihatnya yaitu ada nomor 1 persegi, nomor 2 ada persegi panjang, nomor 3 segitiga, 4 lingkaran, yang kelima ada jajar genjang, yang keenam ada bela ketupat, dan 7 trapesium, dan yang terakhir ke-8 yaitu ada layang-layang. Selanjutnya yaitu ada pengertian dari bangun datar. Jenis-jenis bangun datar.
Yang pertama yaitu persegi. Persegi merupakan turunan dari segi 4 yang mempunyai ciri khusus keempat sisinya sama panjang dan keempat sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Rumus dari persegi yaitu S kali S dan kelilingnya yaitu 4 kali S atau S kali S kali S kali S. Yang kedua yaitu ada persegi panjang. Persegi panjang merupakan salah satu bangun datar segi 4 yang memiliki dua pasang sisi sejajar serta keempat sudutnya merupakan sudut siku-siku. Rumus dari persegi panjang yaitu luas P kali L dan rumus kelilingnya yaitu 2 kali P kali L. Yang ketiga ada jajar genjang. Jajar genjang adalah segi 4 yang dibentuk oleh dua pasang garis sejajar dengan sudut yang tidak 90 derajat atau sudut tidak siku-siku. Rumus dari jajar genjang yaitu A kali T atau rumus kelilingnya 2 kali dalam kurung A tambah B. Yang berikutnya yaitu yang keempat yaitu ada layang-layang. Layang-layang bangun datar adalah bangun datar yang dibentuk oleh dua pasang sisi yang masing-masing pasangannya sama panjang dan saling membentuk sudut. Rumus luasnya yaitu 1/2 kali D1 kali D2 dan rumus kelilingnya yaitu ada S tambah S tambah S tambah S. Yang kelima yaitu ada belak ketupat. Pengertiannya yaitu belak ketupat adalah sebuah bangun datar yang bentuknya mirip ketupat. Rumus luasnya yaitu 1/2 kali D1 kali D2 dan rumus kelilingnya yaitu adalah 4 kali S. Yang keenam yaitu ada trapesium. Apa itu trapesium? Trapesium adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang dua diantaranya saling sejajar namun tidak sama panjang. Rumus luas dari trapesium yaitu 1/2 atau A tambah B kali T dan keliling rumus kelilingnya yaitu S tambah S tambah S dan tambah S. Yang ketujuh ada lingkaran. Lingkaran adalah bangun datar dua dimensi yang terbentuk dari sekumpulan titik dengan jarak yang konstan atau teratur. Dari titik tetap pada sebuah bidang, titik tetap sebuah bangun datar lingkaran ini disebut juga dengan titik asal atau titik pusat lingkaran. Rumus dari lingkaran adalah Pi kali R pangkat 2 atau rumus kelilingnya itu 2 kali Pi kali R. Pi-nya itu bisa 3,14 atau 22 kali 22/7. Selanjutnya ada contoh soal dari bangun datar. Nah, yang pertama itu contoh soal dari persegi. Nomor 1, sebuah persegi memiliki keliling 80 cm, maka sisi dari persegi tersebut adalah penyelesaiannya yaitu sisi sama dengan K dibagi 4, sisi sama dengan 80 dibagi 4 yaitu sama dengan 20 cm. Selanjutnya yaitu ada soal persegi panjang, yaitu luas persegi panjang dengan panjang 8 cm dan lebar 6 cm adalah luas sama dengan P kali L, L sama dengan 8 kali 6. Jadi 8 kali 6 hasilnya adalah 48 cm kuadrat atau pangkat 2. Selanjutnya yaitu ada contoh soal dari jajar genjang, yaitu ada sebuah jajar genjang memiliki luas 160 cm pangkat 2. Jika tinggi jajar genjang adalah 10 cm, maka panjang alas jajar genjang tersebut adalah titik-titik. Jawaban atau penyelesaiannya yaitu alas sama dengan luas bahagi tinggi. A sama dengan 160 dibahagi 10 sama dengan 16 cm. Jadi hasilnya yaitu 16 cm. Yang kemudian yaitu ada contoh soal dari layang-layang bangun datar. Soalnya adalah sebuah layang-layang memiliki panjang diagonal masing-masing 10 cm dan 15 cm. Maka luas layang-layang tersebut adalah penyelesaiannya yaitu luas sama dengan 1/2 kali diagonal 1 kali diagonal 2, L sama dengan 1/2 kali 10 kali 15.
L sama dengan 1/2 kali 150, maka hasilnya adalah 75 cm kuadrat atau pangkat 2. Yang selanjutnya yaitu ada contoh soal dari bela ketupat bangun datar. Soalnya adalah sebuah bela ketupat memiliki ukuran sisi 5 cm, maka keliling bela ketupat tersebut adalah penyelesaiannya yaitu keliling sama dengan 4 kali sisi. 4 kali 5 sama dengan 20 cm. Yang selanjutnya yaitu ada contoh soal dari trapesium. Soalnya adalah luas sebuah trapesium adalah 300 cm kuadrat atau pangkat 2. Jika diketahui ukuran sisi sejajarnya masing-masing 20 cm dan 40 cm, maka tinggi trapesium adalah titik-titik. Penyelesaiannya adalah T atau trapesium sama dengan dalam kurung 2 kali L dibahagi A tambah B. T 2 kali 300 sama dibahagi 20 tambah 40. T sama dengan 600 dibahagi 60, yaitu hasilnya 10 cm. Selanjutnya yaitu ada contoh soal dari lingkaran bangun datar. Soalnya yaitu diketahui sebuah lingkaran memiliki jari-jari 14 cm, maka diameter lingkaran tersebut adalah diameter sama dengan 2 kali R, D sama dengan 2 kali 14, D sama dengan 28 cm. Dari 2 kali 14 itu adalah 28 cm, jadi hasilnya adalah 28 cm. Nah, sampai di sini adik-adik semuanya sudah paham bukan? Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan, kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu ada bangun ruang. Pengertian dari bangun ruang. Bangun ruang adalah sebuah bangun 3 dimensi yang memiliki volume di dalamnya. Kubus dan balok adalah contoh umum dari bangun ruang. Di sini adik-adik semuanya bisa melihat contoh gambar dan rumus bangun ruang ya. Ada balok, limas, kerucut, kubus, prisma, tabung, dan juga bola. Berikutnya Ibu akan membacakan jenis bangun ruang atau pengertiannya. Yang pertama itu ada balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang terbentuk oleh 3 pasang persegi panjang dengan ukuran yang berbeda. Rumus dari balok yaitu A sama dengan 2AB tambah 2AC tambah 2BC, dan rumus volumenya yaitu ABC. Selanjutnya yaitu ada bangun kubus. Bangun kubus adalah bangun ruang sisi datar yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Rumus dari luas yaitu L sama dengan 6 kali 6X atau sama dengan S kali S, dan kelilingnya yaitu K sama dengan 12X 12 kali S. Selanjutnya yaitu ada nomor 3, limas. Limas merupakan bangun ruang yang alasnya berbentuk segi banyak. Ada segi 3, segi 4, segi 5, dan juga lain-lain. Pada limas, bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik. Rumus dari limas yaitu ada 1/3 kali luas alas kali tinggi. Selanjutnya ada nomor 4. Nomor 4 yaitu ada tabung. Tabung adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik dengan sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Rumus dari tabung yaitu yang sama dengan 2 pi RT atau volumenya pi R pangkat 2 tambah H. Jadi adik-adik bisa melihat di papan ya pengertian dan juga rumusnya. Yang kelima yaitu ada kerucut. Pengertian kerucut. Kerucut adalah sebuah bangun ruang limas istimewa yang mempunyai bentuk alas lingkaran dengan satu titik puncak. Kerucut juga merupakan salah satu bangun ruang yang punya sisi lengkung. Rumus dari kerucut yaitu face
sama dengan 1/3 kali V kali R kali T, atau rumus luasnya yaitu ada L sama dengan Pi R dalam kurung S tambah R. Yang keenam yaitu ada bola. Pengertian dari bola yaitu sebuah bangun ruang yang dibentuk oleh lingkaran yang berjari-jari sama panjang berpusat pada satu titik yang sama. Rumus dari bola yaitu ada L sama dengan 4 kali Pi kali R pangkat 2. Yang terakhir ada prisma bangun ruang. Adalah bangun ruang yang memiliki bidang alas serta bidang atas sejajar rengkong konkrit, karena sisi yang lainnya adalah berupa sisi tegak yang berbentuk persegi panjang ataupun jajar genjang. Rumus dari prisma yaitu ada 2 Pi kali L tambah P kali T tambah L kali T. Nah, jadi itulah pengertian dan sekaligus rumus dari jenis-jenis bangun ruang. Selanjutnya yaitu ada contoh soal dari bangun ruang. Contoh soalnya yaitu satu, ada contoh soal dari balok. Sebuah balok yang mempunyai panjang 10 cm, lebar 8 cm, tinggi 5 cm, hitunglah volume balok tersebut. Jawabannya, volume sama dengan P kali L kali T, 10 kali 8 kali 5 sama dengan 400 meter per kubik atau pangkat 3. Selanjutnya adalah contoh soal dari kubus. Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 5 cm. Berapakah volume kubus tersebut? Jawabannya yaitu ada volume sama dengan S pangkat 3. Volume 5 berarti 5 pangkat 3. Jadi 125 cm. Selanjutnya ada contoh soal bangun ruang lagi ya, adik-adik semuanya. Ada contoh soal limas. Sebuah limas segitiga memiliki luas alas 30 cm pangkat 2 jika tinggi limas 10 cm. Berapakah volume limas segitiga tersebut? Yaitu ada volume limas 1/3 kali luas kali alas kali tinggi. Itu adalah rumus dari limas. Jadi 1/2 kali 300 yaitu 100 cm pangkat 3 atau kubik. Jadi hasilnya adalah 100 cm pangkat 3. Selanjutnya yaitu ada contoh soal dari tabung. Sebuah tabung memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi 10 cm. Hitunglah berapa luas permukaan tabung tersebut. Jadi L sama dengan 2 kali Pi kali R kali dalam kurung R tambah T. Jadi L sama dengan 2 kali 22/7 kali 7 kali 7 tambah 10. Jadi 44 kali 17 berarti 748 cm pangkat 2 atau kuadrat. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh soal dari kerucut. Sebuah kerucut memiliki sisi alas dengan jari-jari 14 cm. Jika panjang garis pelukisnya adalah 20 cm, berapa luas permukaan kerucut tersebut? Yaitu penyelesaiannya L sama dengan Pi kali R dalam kurung R tambah S. L sama dengan 22/7 kali 14 tambah 20. Jadi 44 kali 34 yaitu ada 1496 cm pangkat 2. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh soal dari bola. Sebuah bola memiliki volume 38.808 cm kubik. Hitunglah berapa panjang jari-jari bola tersebut. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Yaitu R sama dengan 3 akar 3 pangkat 3 kali V dibahagi 4 kali Pi sama dengan yaitu akar 1642,4 dibahagi 88/7 yaitu ada akar pangkat 9261. Jadi hasilnya yaitu ada 21 cm. Yang terakhir yaitu ada bangun prisma, bangun ruang.
soalnya yaitu sebuah prisma segitiga sama kaki memiliki alas 10 cm dan tingginya 15 cm. Jika tinggi prisma 25 cm, berapakah volumenya? Penyelesaiannya yaitu V sama dengan 1/2 kali A kali T kali T. Jadi 75 kali 25 yaitu 1825 cm kubik atau pangkat 3. Jadi hasilnya yaitu ada 1875 cm pangkat 3. Selanjutnya dari pembahasan materi tadi, apakah di sini adik-adik semuanya sudah paham kan? Dari mulai pengertian, ada rumusnya sudah ibu jelaskan dan juga ada contoh soalnya. Jadi selanjutnya yaitu materi pembahasan kita yang terakhir yaitu ada statistik. Adik-adik di sini pasti sudah tahu ya, statistik yaitu penyajian data dalam bentuk angka. Untuk lebih jelasnya ibu akan membacakan pengertian dari statistik. Statistik yaitu merupakan suatu metode untuk mengumpulkan, mengelola, menyajikan, serta menginterpretasikan data yang berwujud angka. Statistik adalah suatu pengetahuan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data, pengolahan data, analisisnya, dan juga penarikan kesimpulan dengan berdasarkan kumpulan data serta penganalisisan yang dilaksanakan. Jadi itulah pengertian dari statistik adik-adik sekalian. Dan statistik penyajian data tersebut terbagi menjadi 3, yaitu di sini adik-adik bisa melihat di papannya yang ibu sudah letakkan di situ gambarnya, ada diagram garis, diagram batang, dan juga ada diagram lingkaran. Tapi yang paling banyak itu kita menggunakan diagram garis atau diagram batang. Contoh dari soal statistik yaitu ada nomor 1, diketahui data sebagai berikut. Ada angka 788976558. Nilai rata-rata dari data tersebut adalah X sama dengan 7 tambah 8 tambah 8 tambah 9 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 88 per 8. X sama dengan 58 per 8, hasilnya adalah 7,25. Jadi hasilnya yaitu ada 7,25. Jadi nilai rata-ratanya di sini ada 7,25. Nomor 2, contoh soal yang kedua yaitu median dari data 56687687669 adalah mediannya sama dengan atau disingkat dengan ME sama dengan 6 tambah 7 per 2 yaitu 13 per 2 sama dengan 6,5. Jadi hasilnya adalah 6,5. Nah, itulah materi akhir kita. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga adik-adik semua di sini bisa memahami apa yang ibu sampaikan pada pembelajaran pertemuan pada hari ini. Semoga adik-adik semua di sini bisa sehat selalu dan bisa semangat lagi belajarnya, apalagi dalam pembelajaran matematika. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, dan insya Allah kita tergolong termasuk orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah, insya Allah. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, berdoa selesai. Jadi adik-adik semuanya sudah bisa pulang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.